Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Kami dari mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Respati Yogyakarta, KKN Kelompok 16 akan memberi edukasi mengenai protokol kesehatan 6M. Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi COVID-19 ini. Protokol kesehatan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka mencegah terjadinya epicenter atau klaster baru selama masa pandemi. Melihat perkembangan kasus COVID-19 yang terus mengalami peningkatan, membuat pemerintah pusat kembali memperketat anjuran protokol kesehatan, yang semula hanya 3M yaitu mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker dan menjaga jarak menjadi 5M dengan tambahan menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Tetapi dengan adanya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, pemerintah lebih memperketat protokol kesehatan menjadi 6M dengan tambahan menghindari makan bersama. Hal yang harus diterapkan pertama kali adalah memakai masker. COVID-19 dapat ditularkan melalui droplet atau percikan yang dikeluarkan pada saat batuk atau berbicara. Dengan perkembangan penularan COVID-19 yang semakin parah dianjurkan untuk menggunakan double masker. Berikut tata cara penggunaan double masker. Pertama, gunakan masker medis sebagai lapisan pertama. Kedua, pastikan kawat tipis yang terdapat di bagian atas masker medis ditekan ke arah wajah, sehingga bentuknya mengikuti bentuk hidung. Ketiga, lapisi masker medis dengan masker kain yang terdiri dari 3 lapis kain dan sesuai dengan wajah. Bagian kedua adalah mencuci tangan. Kebiasaan mencuci tangan dengan sabun menjadi bagian penting dalam pertahanan kesehatan, terutama pada masa pandemi sekarang. Cara mencuci tangan yang dianjurkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia yaitu mencuci tangan dengan 7 langkah. Tahap yang pertama adalah membasuh kedua telapak tangan setinggi pertengahan lengan menggunakan air yang mengalir. Ambil sabun dan gosok kedua tangan secara lembut. Kedua, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Ketiga, gosok sela-sela jari hingga bersih. Keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan mengatupkan ujung jari. Kelima, gosok dan putari bujari secara bergantian. Keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan kemudian gosok perlahan. Ketujuh, bersihkan kedua pergelangan tangan secara bergantian dengan cara memutar. Kemudian diakhiri dengan membilas seluruh bagian tangan menggunakan air yang mengalir. Lalu keringkan dengan handuk atau tisu. Bagian yang ketiga adalah menjaga jarak. Menjaga jarak atau social distancing adalah menghindari kontak fisik dari manusia atau orang terkonfirmasi positif terinfeksi COVID-19 melalui droplet atau percikan cairan tubuh. Anjuran untuk menjaga jarak yaitu sejauh 2 meter. Bagian keempat adalah menghindari kerumunan. Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Semakin banyak dan sering bertemu orang maka kemungkinan terinfeksi COVID-19 pun semakin tinggi. Bila sakit atau berusia di atas 60 tahun atau lansia, sangat dianjurkan untuk menghindari kerumunan. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi tertular COVID-19.
Bagian kelima adalah mengurangi mobilitas. COVID-19 bisa berada di mana saja. Jadi, semakin banyak menghabiskan waktu di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar COVID-19. Oleh karena itu, tetaplah berada di rumah bila tidak ada keperluan yang mendesak. Menurut Kementerian Kesehatan, meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu dirimu pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Karena COVID-19 dapat menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Bagian keenam adalah menghindari makan bersama. Makan bersama dapat menjadi kegiatan yang beresiko tinggi terpapar COVID-19. Tanpa sadar, kita berbicara dan melupakan bahwa COVID-19 dapat menular melalui percikan air liur, dan tidak menutup kemungkinan akan mengkontaminasi alat makan. Untuk menghindari penularan COVID-19 pada saat makan bersama adalah yang pertama, sedikit orang atau seperempat kapasitas ruang makan. Kedua, pilih ruang terbuka dengan sirkulasi udara yang lancar. Ketiga, jaga jarak yaitu 1,5 meter jika bersebelahan, dan 2 meter jika berhadapan. Keempat, jangan berbicara pada saat makan dan kenakan masker saat ingin bicara. Dan kelima, batasi waktu makan, yaitu 30 menit. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi edukasi ini bermanfaat untuk Anda. Apabila ada kritik dan saran bisa disampaikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, nama budaya, dan salam kebajikan.